Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut beliau yang selalu setia dengan petunjuk ajarannya sampai Allah mewafatkan kita. Kita masih membahas di kaidah yang ke-34. Kaidah yang ke-34. Yaitu membahas tentang sumber-sumber referensi di dalam pengambilan hukum Islam. Telah kita sebutkan, yang pertama adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ijma', dan ini juga telah kita sebutkan. Nah, berikutnya kita akan menyebutkan yang keempat. Yang keempat dari dalil atau sumber referensi dalam pengambilan hukum Islam adalah qiyas. Warabi'u al-qiyasus sahihu. Warabi'u al-qiyasus sahihu. Yang keempat itu adalah qiyas sahih. Ya, qiyas yang sahih. Karena memang ada qiyas yang fasid, qiyas yang rusak, qiyas yang tertolak, demikian. Apa itu qiyas? Nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala, ya. Qiyas insyaallah ta'ala kita akan sebutkan. Baik, ya. Sebelumnya kita akan sebutkan para ulama mereka berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat tentang definisi qiyas ini, ya, definisi qiyas. Ada perbedaan pendapat, ya, tentang definisi ini, dan mereka juga para ulama mereka berbeda pendapat apakah qiyas ini hujjah ataukah tidak hujjah, ya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya qiyas itu adalah hujjah, bisa dijadikan dalil atau sumber referensi rujukan di dalam pengambilan hukum Islam. Ini adalah jumhur ulama, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya qiyas adalah termasuk, ya, dalil syar'i yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan hukum. Bisa dikatakan bahkan bukan jumhur tapi jamaahir, ya, kebanyakan demikian. Adapun segelintir dari ulama seperti ulama-ulama Zahiri, Ibnu Hazm, Daud al-Zahiri, dan yang lainnya, mereka menolak qiyas ini sebagai
hujjah. Ya. Mereka menolak kias ini sebagai hujjah, demikian. Ya. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, namun yang tepat adalah pendapat dari jumhur ulama bahwasanya kias itu adalah hujjah. Tapi tentunya adalah kias yang sahih, kias yang sahih. Ya. Kias yang dia terpenuhi syarat-syaratnya. Kias yang terpenuhi syarat-syarat kias itu, demikian. Adapun segelintir ulama seperti ulama-ulama mazhab Zahiri yang mereka menolak kias, sesungguhnya kias ini membuka celah untuk ya penyamarataan semua kasus, ya, sehingga mereka sering mendapatkan ya adanya sebuah kebatilan yang disimpulkan lalu dijadikan hukum dari kias ini, karena tentunya pelaku dari pengambil kias itu ya ternyata tidak memenuhi syarat-syarat kiasnya, sehingga kias itu batil. Nah, ini membuat sebahagian ulama seperti madzhab Zahiri itu menolak kias, ya, demikian. Namun ternyata dalam beberapa kasus, ya, ulama-ulama madzhab Zahiri sendiri mereka mempraktekkan kias namun dengan nama yang lain, ya, disebut dengan mafhum, ya. Disebut dengan mafhum. Apakah mafhum ya mukhalafah atau mafhum muwafaqah, demikian, ya, disebut dengan mafhum. Padahal kias itu juga demikian. Kalau mafhum mukhalafah itu disebut dengan ya kiasul aksi namanya, ya, kiasul aksi. Jadi ada kesamaan. Nah, mereka tidak mau menggunakan kalimat kias ya karena ini dijadikan alat bagi sebahagian orang untuk membenarkan atau mengambil sebuah hukum yang batil, demikian. Seperti itu. Maka secara praktek sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentunya ulama-ulama Islam, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ketika terpenuhi syarat-syaratnya, maka sesungguhnya mereka melakukan kias, ya, mereka melakukan kias seperti itu. Sehingga ada yang berpendapat bahwasanya kias ini ya sesuatu yang sebenarnya disepakati oleh para ulama, hanya saja penamaannya yang terkadang tidak disepakati, ya. Dalam sisi praktek, maka seluruh ulama ya Islam itu tentunya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu mempraktekkan ya kias walaupun dengan nama yang berbeda. Ada yang jelas-jelas menamakan itu kias, ya, hasil kias, demikian. Ada yang tidak mau menggunakan kalimat kias, tapi itu merupakan ya adalah tindakan kias namun dinamakan dengan mafhum, demikian. Seperti itu, ya. Baik, nah ini sedikit sedikit tambahan, ya. Seperti itu. Baik, ya, bila kita melihat dalil-dalil, maka sesungguhnya kias itu memang ya bisa dijadikan hujjah, demikian. Karena ternyata kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melegitimasi kias itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melakukan ya kias, ya, melakukan kias. Ya, walaupun ya sebagian ulama yang lain mengatakan itu bukan kias, nah, gitu. Karena kias itu artinya adalah penyamaan. Ya, kias itu taswiyah, yaitu menyamakan. Demikian, ya, para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan kias. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan kias, demikian. Dan para sahabat juga melakukan kias. Baik, ya. Kita akan sebutkan dulu ya kias yang sahih itu kias yang seperti apa, ya. Warabi'u al-qiyasu as-sahihu. Yang keempat adalah kias yang sahih ini dijadikan sebagai hujjah. Huwal qiyasul ladzi tawaffarat fihi syurutun. Yaitu kias yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Ya, syarat-syarat kias itu. Ai syurutul qiyasi, yaitu syarat-syarat qiyas, ya, syarat-syarat
qiyas. Demikian ya. Wa dalilu ala annal qiyasa hujjatun qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya qiyas itu adalah hujjah, bisa dijadikan sebagai rujukan referensi di dalam pengambilan hukum, itu adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syura ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah lah zat yang telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, yaitu kitab Allah, dengan membawa kebenaran, dan mizan, ya, menurunkan al-mizan. Berkata Syekh di sini, wal mizanu huwa ma tuzanu bihil asya'u. Mizan itu, kalau terjemahan secara bahasa Indonesia, mizan itu adalah timbangan. Mizan itu adalah apa saja yang dengannya, ya, atau sesuatu yang dengannya ditimbang segala sesuatu itu. Ya, demikian. Itulah apa namanya? Mizan, ya, yaitu timbangan kalau bahasa kita, ya. Timbangan, takaran, demikian, ya. Wa kadzalikal amsalul lati darabaha Allahu azza wa jalla. Demikian pula permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat di dalam Al-Qur'an. Ya, maksudnya Allah buat itu tapi dalam Al-Qur'an. Ya, contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamakan, ya, antara orang yang membangkitkan, ya, membangkitkan orang yang hidup, orang yang mati, ya, menghidupkan orang yang mati di akhirat kelak itu seperti menumbuh kembangkan atau menghidupkan bumi yang mati, ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam beberapa ayat, ya, Allah Subhanahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan orang-orang, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kelak menghidupkan orang-orang yang telah mati itu seperti menghidupkan, ya, menghidupkan bumi yang telah mati, ya. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 9, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan Allah adalah zat yang mengirimkan angin, ya, lalu menggerakkan, ya, kemudian menggerakkan awan, lalu kami giring ke negeri yang tandus. Lalu dengannya kami hidupkan bumi setelah kematiannya, bumi yang tandus tersebut. Kadzalikan nusyur, itulah dia, demikianlah itu kebangkitan, ya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang telah mati itu seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, menghidupkan bumi, ya, menghidupkan bumi. Demikian, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan qiyas, yaitu taswiyah, penyamaan, ya, penyamaan, demikian, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana, ya, kami mulakan awal penciptaan itu, nanti kami akan kembalikan, ia, seperti itu, ya. Kalau ini adalah penyamaan antara awal mula
penyamaan antara kebangkitan itu dengan awal mula penciptaan. Demikian ya, seperti itu. Baik, kita akan sebutkan dalil dari hadis ya. Ini disebutkan di dalam kitab ini ya. Fa inna jami'aha yaqumu 'alal qiyasi ya. Karena sesungguhnya semuanya itu ya berdiri tegak di atas kias. Li'annaha tasbihu syai'in bi syai'in. Karena kias itu ya atau amsal itu artinya permisalan-permisalan ya. Itu dia menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Nah, begitulah kias. Kias itu artinya taswiyah, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Demikian. Nah, kita akan sebutkan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan kias, ya. Rasulullah SAW melakukan kias, ya. Perhatikan wajahati sunnatu kadzalika. Demikian pula datang sunnah, dan datang sunnah itu maksudnya hadis, ya. Demikian pula datang bi isbatil qiyasi, ya, dengan menetapkan kias itu. Mislu qaulihi alaihi salatu wassalamu, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, liman istaftathu, ya, sabda beliau kepada wanita yang minta fatwa kepada beliau, antasuma an ummiha nadaron, bahwa ia ya ingin mempuasai ya nazar ibunya yang telah wafat ibunya. Demikian. Jadi dia kabarkan ibunya telah wafat dan meninggalkan adanya hutang nazar. Nah, bagaimana yang seperti ini? Maka Rasul mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaiti akana yajzi anha. Bagaimana menurutmu andaikan ibumu punya hutang kepada manusia, dain maksudnya hutang kepada manusia, lalu engkau melunasinya atau membayarnya, apakah itu akan mencukupi darinya? Qalat na'am. Kata wanita tersebut yang minta fatwa kepada Rasulullah, iya, tentu. Ya. Qala, maka Rasul mengatakan, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, dibayarkan. Demikian. Ya. Hadisnya sahih, demikian ya. Nah, ini menunjukkan ya di sini Rasulullah SAW melakukan kias, yaitu kias hutang nadar itu dikiaskan disamakan dengan hutang kepada manusia. Ya, apabila dibayarkan ya hutang tersebut oleh manusia yang lain ya untuk orang tersebut, ya, maka akan terlunaskan, terbayarkan sebagaimana hutang kepada manusia apabila ada orang lain yang melunasinya ya untuk orang tersebut, maka juga akan lunas seperti itu ya. Demikian. Baik ya. Baik, kita akan sebutkan dalil yang lain. Ya. Ini Rasulullah juga melakukan kias, ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulida li ghulamun aswadu." Telah lahir anak laki-laki untukku yang berkulit hitam. Maksudnya berkulit gelap. Seolah-olah dia protes, kok bisa lahir anaknya gelap sementara dia berkulit ya tidak gelap, kan begitu. Maka Rasul mengatakan kepadanya, halaka min ibilin, apakah engkau punya unta? Qala na'am, ya, ia katakan, betul ada. Maka Rasul bertanya, ma alwanuha, apa warnanya? Apa warna-warnanya? Qala, maka ia mengatakan humrun, ada warna merah. Maka Rasul bertanya, hal fiha min awraq,
apakah ada warna abu-abu padanya? Qala na'am. Ia mengatakan iya, ada. Rasulullah mengatakan fa'anna dzalika, bagaimana itu bisa terjadi? Qala, maka ia mengatakan la'allahu naza'ahu irqun. Barangkali itu didominasi oleh gen. Qala, maka Rasul mengatakan la'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun. Barangkali juga anakmu ini itu didominasi oleh gen. Itu gen orang-orang sebelumnya, ya. Ada apa namanya? Dominasi gen orang sebelumnya, kakeknya, neneknya, atau mungkin di atas lagi, demikian. Seperti itu. Nah, ini artinya Rasulullah menyamakan ya antara kulit manusia, yaitu apa namanya, warna kulit, ya, apa istilah kalau kulit ini, ya, warna-warna kulit itu bagi manusia itu disamakan dengan kulit unta, demikian, seperti itu, yaitu warnanya, warna bawaannya seperti itu, ya, bisa berubah, ya, seperti itu, ya seperti Ustadz sendiri ini warnanya nggak putih, padahal kedua orang tua ini putih kulitnya, ya, tapi paling ganteng insya Allah, ya. Baik, ya. Nah, ini barangkali karena didominasi sama ya, gen dari mungkin kakek dulu atau nenek dulu, nah seperti itu. Maka ini disamakan. Nah, ini namanya kias. Lihat Rasulullah melakukan kias seperti itu, ya. Baik, ya. Nah, kias itu definisinya adalah ya secara bahasa maknanya at-taqdiru wal musawatu, yaitu memperkirakan kemudian menyamakan, seperti itu. Secara istilah syar'i, makna dari kias itu adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Kias itu secara istilah syar'i adalah menyamakan satu cabang dengan asalnya dalam sebuah hukum karena adanya alasan yang sama di antara keduanya. Karena ada alasan yang sama, faktor yang sama, ya, sesuatu yang sama di antara dua hal tersebut, maka disamakan kedua hal itu. Ya, demikian. Yang asalnya tentunya dia memiliki hukum tertentu, sementara tidak diketahui cabangnya ini. Ya, sesuatu yang akan diketahui dia apa sih hukumnya. Maka dia disamakan karena ada kesamaan dengan asalnya itu. Maka disamakan dalam hukumnya. Demikian. Sehingga dalam hal ini ada 4 penyusun atau rukun dari kias itu. Ada 4. Yang pertama adalah al-far'u, yaitu cabang, sesuatu yang belum diketahui hukumnya. Kemudian al-aslu, yaitu asalnya yang sudah diketahui hukumnya. Dan tentunya diketahui pula dia karakter-karakter yang ada padanya. Kemudian yang ketiga adalah rukun berikutnya adalah hukum. Ya, hukumnya sudah diketahui tentunya. Kemudian yang keempat itu adalah alasan. Ya, yaitu illah, faktor yang ini menjadi sama antara ya cabang dengan asalnya. Kita ulangi, ada 4 penyusun atau 4 rukun dari kias ini. Al-far'u pertama, itulah dia cabang yang belum punya hukum. Kemudian yang kedua al-aslu, yaitu asal yang dia sudah ada hukumnya plus dengan karakter-karakternya. Kemudian yang ketiga adalah al-hukmu, yaitu hukum yang ada pada asal yang nanti akan diarahkan hukum itu kepada cabang kalau terpenuhi rukun yang keempat, yaitu illah, alasan, faktor kesamaan antara cabang dengan asal tersebut. Nah, kalau sama dia, maka baru disamakan hukumnya. Nah, seperti itu. Ya, demikian. Baik, Ustaz, waktu kita sudah selesai, Ustaz. Sudah habis. Oh ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ya para akhwat sekalian ya ini memahami tentang kias ya. Ini sebentar ya, maksudnya sekilas saja kita bahas. Kita belum memberikan contoh kasus-kasus dalam mengkias ya, dan macam-macam kias juga belum kita bahas, tapi itu dalam pembahasan usul fikih sesungguhnya. Ini qawaid fikhiyah itu beda ya. Nah, hanya saja ini kita lewatkan sekilas saja untuk mengetahui bahwasanya ya kias kias itu merupakan salah satu dari dalil yang dijadikan sebagai sumber referensi dalam pengambilan hukum dalam agama kita ini. Demikian ya.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang keliru dan salah itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.